Sebagai provinsi yang dominasi oleh lautan dan perbatasan dengan sejumlah negara tetangga, sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pariwisata dan budaya Melayu yang terus dijaga kelestariannya. Kepulauan Riau atau Kepri merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk pada 24 September 2002 dari pemekaran Provinsi Riau. Letak geografis Kepri yang strategis dan berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja membuat Kepri menjadi salah satu jalur internasional dan sangat berdampak besar terhadap perekonomian Kepri. Di usia Kepri yang ke-19 tahun, pembangunan terus dikerahkan di semua sektor, salah satunya di bidang pariwisata. Selain pusat perbelanjaan dan pantai yang eksotik, daya pikat lain adalah budaya Melayu yang sangat identik dengan Kepulauan Riau. Sejumlah peninggalan sejarah dari kerajaan Melayu masih terjaga, seperti di Pulau Penyengat yang menyimpan puluhan cagar budaya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjelaskan budaya Melayu menjadi salah satu yang terus dikembangkan dan digali di bumi segantang lada ini, tentunya dengan melibatkan budayawan dan tokoh Melayu di Kepulauan Riau. Bahkan setiap kegiatan pariwisata diharapkan ikut melibatkan budaya Melayu agar tetap mengakar di Kepulauan Riau. Saat ini tantangan terbesar Provinsi Kepri adalah mengatasi pandemi COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya seperti mempercepat vaksinasi. Pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan memberikan bantuan dan modal usaha kepada UMKM, serta memperbaiki iklim investasi untuk menarik investor. Kerja keras itulah yang kini digalakkan oleh Pemprov Kepri, bekerja sama dengan Satker terkait agar pandemi COVID-19 bisa berakhir. Diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat, agar aktivitas kembali normal sesuai dengan tema HUT Kepri ke-19, Kepri Sehat, Kepri Maju, Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit. Ya, saudara, 19 tahun Provinsi Kepulauan Riau berdiri, berbagai kemajuan dan stabilitas mulai dirasakan oleh warganya. Namun saat beranjak membangun diterpa pandemi COVID-19. Lalu apa saja capaian yang sudah diraih dan bagaimana masa depan provinsi ini? Kita akan membahasnya bersama Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Assalamualaikum, selamat petang Pak Ansar. Waalaikumsalam, selamat petang. Ya, salam sehat selalu Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur, sebelum kita berdialog sore hari ini, juga salam sehat buat semua teman-teman di TVRI. Baik. Ya, baik. Baik Pak Gubernur, sebelum kita berdialog sore hari ini kami juga mengucapkan selamat ataupun juga dirgahayu untuk Provinsi Kepri yang ke-19 tahun. Semoga semakin jaya dan juga maju. Ya, terima kasih atas semua doa masyarakat di Kepri maupun di luar Provinsi Kepri. Baik, Pak Gubernur, Kepri ini semakin tumbuh dan berkembang. Lalu apa saja capaian utama Provinsi Kepri dalam 10 tahun terakhir? Bisa diceritakan dan dibagikan kepada pemirsa. Ya, sejak Kepri berdiri dan 10 tahun belakangan ini, pertumbuhan khususnya ekonomi di Kepri mengalami pertumbuhan yang membaik ya. Dan dari waktu ke waktu pertumbuhan ekonomi senantiasa meningkat. Kita pernah mencapai angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,8%. Nah, akan tetapi setelah pandemi COVID terjadi tahun 2020, memang pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi cukup jauh sehingga sampai pernah mencapai angka minus 6,66% di triwulan 2 tahun 2020. Akan tetapi di tahun 2021 kita bersyukur karena sangat spektakuler, karena ekonomi sudah mulai bergerak, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply sebagai pendukung PDRB, maka pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2021 ini mencapai angka positif 6,9%. Dan kami bersyukur mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi ini dapat kami distribusikan dan dapat memberikan trickle down efek kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kepri bisa menikmati pertumbuhan ekonomi ini. Tapi prinsipnya 10 tahun terakhir
Kepri terus menggeliat dengan bergantinya pimpinan daerah di Kepri ini, dan saat ini saya diberikan amanah untuk melanjutkan pembangunan di Kepri di segala bidang, wabil khusus juga pembangunan ekonomi. Ya, baik Pak Ansar. Ya, sektor industri dan juga pariwisata selama ini menjadi andalan bagi Kepulauan Riau, dan juga apakah memang sampai dengan sejauh ini masih terdampak akibat COVID-19? Lalu bagaimana cara upaya untuk pemulihannya? Ya, memang kalau untuk khusus sektor industri, kita lihat dari sisi kinerja neraca perdagangan kita kemarin bahwa nilai pertumbuhan ekspor kita sudah cukup jauh meningkat sehingga memberikan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hanya memang khusus untuk di Kepri kita masih ditekan oleh kinerja pariwisata. Tahun 2019 sebelum terjadinya COVID-19 di Indonesia ini, angka kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri ini tercatat tembus sampai angka 2.876.000 wisatawan mancanegara yang hadir di Kepri. Kita sudah menempati posisi kedua setelah Bali, kemudian diikuti oleh DKI 2,4 juta, dan kemudian sisanya dari semua wilayah Indonesia lebih dari 4 juta turis mancanegara. Karena turis kita adalah turis-turis mancanegara, memang kita terdampak sekali, dan sampai saat ini saya kira tidak lebih dari 5% turis yang masih berkunjung ke Kepri pun bercampur dengan turis-turis domestik. Nah, mudah-mudahan ini ada hikmahnya, karena sebagian besar resort-resort, objek-objek wisata di Kepri ini didominasi oleh resort-resort yang sifatnya leisure, resort-resort yang diminati oleh turis-turis mancanegara, sehingga memang item-item entertain seperti pusat perbelanjaan lain di masing-masing resort itu masih sangat terbatas, sehingga memang turis-turis domestik masih kurang meminati kawasan-kawasan resort ini sebagian besar. Ya, mudah-mudahan para penanam modal di kawasan-kawasan resort ini, khususnya pengelola-pengelola kawasan, ke depan sudah mulai memikirkan bahwa potensi turis domestik itu ternyata saat-saat seperti ini sangat kita butuhkan. Sehingga ke depan perlu banyak item-item entertain yang harus dikembangkan di resort-resort di Kepri, seperti di Bintan Resort, di Nongsa Digital Park, dan beberapa resort-resort yang ada di pulau-pulau kecil yang sedang berkembang di masa lalu. Ya, baik Pak Gubernur, kalau kita melihat dari faktor geografisnya, bahwasannya Kepulauan Riau ini berada di tempat yang strategis di antara Singapura dan juga Malaysia ya. Nah, terkait pengembangan sektor bisnis dan pariwisata di kawasan ini, apakah ekspektasi dan realitasnya sudah aman sampai dengan sejauh ini? Ya, saya kira kalau bicara ekspektasi, harapan itu bagi saya dan saya nilai sudah terwujud gitu di Kepri. Sampai saat ini tidak sedikit memang penanaman modal asing yang tertanam di Kepri, baik itu dari Singapura terutama dan Malaysia. Di Batam saja ada 424 PMA, kemudian di Bintan itu ada 61 PMA, kemudian di Karimun ada 24 atau 25 penanaman modal asing. Dan ini saya kira sudah dalam jumlah yang cukup signifikan, walaupun kita baru memanfaatkan spillover ekonomi dari Singapura. Tapi kita akan dorong terus agar kawasan-kawasan potensi kita, berbagai diskresi yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena ada 3 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri seperti Batam, Bintan, dan Karimun, ke depan akan kita dorong semaksimal mungkin, barangkali dengan memberikan stimulus-stimulus khusus, termasuk kawasan KEK yang ada di Kepri. Saat ini sudah ada kawasan ekonomi khusus sebanyak 3 kawasan. Selain stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kita di daerah juga akan memberikan stimulus-stimulus yang bisa kita berikan untuk merangsang para pelaku investasi berinvestasi di Kepri ini. Nah, stimulus bukan hanya dalam bentuk fiskal,
tapi pelayanan birokrasi perizinan yang baik, pelayanan birokrasi perizinan yang efisien dan terbuka, itu juga merupakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau untuk industri, saya kira triwulan kedua kemarin catatan investasi PMA PMDN kita lebih dari 3 triliun rupiah. Nah, hanya untuk pariwisata banyak sebenarnya yang sedang proses membangun, tapi karena pandemi COVID sementara mereka hentikan. Baik. Kita yakin kalau nanti prevalensi COVID di Kepri ini sudah benar-benar melandai, insya Allah mereka akan melanjutkan semua investasi pariwisata, karena posisi strategis Kepri ini dekat pintu negara-negara pusat perdagangan dunia. Saya yakin pariwisata kita akan kembali survive gitu. Baik, Pak Gubernur, selain itu salah satu yang istimewa dari Kepulauan Riau ini adalah keluhuran budaya Melayu yang dikembangkan di sini. Di tengah kemajuan dan juga modernisasi di sana, bagaimana pelestarian budaya dan juga adat yang ada di Kepulauan Riau? Bisa diceritakan, Pak Gubernur? Ya, memang budaya Melayu adalah bagian integral dari budaya Nusantara, ya. Dan itu memang sudah tugas kita semua, tidak hanya pemerintah, masyarakat, untuk menjaga secara kokoh pelestarian budaya Melayu yang ada di Kepri ini, apalagi bagi kami warga masyarakat Kepulauan Riau. Nah, melestarikan budaya itu kita lakukan dengan beberapa langkah-langkah. Pertama, tentunya menjaga situs-situs sejarah di Kepri yang jumlahnya masih sangat banyak. Khusus di Pulau Penyengat yang cukup terkenal di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang itu aja tidak kurang ada 46 situs yang harus kita jaga, kita pelihara, bahkan kita dukung dengan infrastruktur pendukung, dan akan kita poles sedemikian rupa. Kemudian belum lagi kita bicara peninggalan sejarah Kerajaan Lingga, situs-situs itu kita inventarisasi, kita pelihara, kita jaga. Kemudian yang kedua itu kita jadikan sebagai transformasi jembatan antar generasi di Kepri. Maka transformasi budaya ke generasi muda kita selanjutnya itu terus kita lakukan. Nah, kemudian dalam rangka kita mendorong maksimalisasi budaya di Kepri ini, karena di masa sebelum pandemi COVID, di berbagai resort-resort wisata kita itu tidak sedikit event-event internasional yang kita kembangkan. Bahkan setiap bulan ada 1-2 event internasional yang berskala besar yang kita dorong. Nah, setiap event internasional itu kita pasti gandeng dengan suguhan budaya yang kita miliki. Baik. Contoh seperti setiap tahun kita laksanakan triathlon di Pulau Bintan, kita gandengkan dengan Malay Food Exhibition dan kegiatan budaya lainnya. Ya, baik Pak Gubernur, demikian perbincangan kita kali ini. Tentu saja sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Provinsi Kepulauan Riau ke-19 tahun. Semoga sekali lagi semakin baik, maju dan juga jaya selalu. Salam sehat Pak Gubernur. Amin. Sama-sama, semoga semua kru TVRI sehat walafiat.